Sholat tarawih juga punya keutamaan seperti keutamaan yang dimiliki oleh sholat malam. Karena sholat tarawih itu adalah sholat yang dilaksanakan di waktu malam. Maka keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang melaksanakan sholat malam itu juga akan dimiliki oleh pelaksanaan sholat tarawih. Nah, di antara keutamaan sholat malam, yang pertama, sholat malam adalah sebab masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam wa at'imit ta'am." Wahai manusia, hendaknya kalian menyebarkan salam. Ini juga bisa kita perbanyak di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Setiap ketemu dengan kawan kita, sahabat kita, kita mengucapkan salam. Sunnah-sunnah yang seperti ini jangan sampai kita remehkan. Ketemu dengan kawan-kawan, kita ucapkan salam. Bahkan dianjurkan juga, kalaupun kita udah bertemu lalu berpisah walaupun hanya terhalang oleh satu pohon, lalu kita ketemu lagi, dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ketika kita misalkan naik mobil, Bapak Ibu naik mobil pribadi, Bapak sudah di belakang kemudi, lalu anak, istri misalkan masuk ke mobil, dianjurkan untuk mengucapkan salam walaupun baru keluar bareng-bareng dari rumah. Nah, nanti kita turun ke misalkan ke toilet atau belanja, masuk ke mobil, ucapkan lagi salam. Wa atimut ta'am, dan berikanlah makan. Di bulan Ramadan kita banyak sekali kesempatan untuk memberikan makan, terutama pada orang-orang miskin. Sahur mereka, puasa mereka. Kadang sekarang puasa banyak sekali sampai berlebih-lebih. Kita pilih waktu sahur mereka, Bapak Ibu, pahalanya sangat besar. Sambunglah tali silaturahim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasallu, dan hendaknya kalian melaksanakan salat wan nasu niyam, dan hendaknya kalian melaksanakan salat di waktu mayoritas manusia dalam keadaan tidur. Maka tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Nah, di sini ada salatlah kalian wan nasu niyam, sementara manusia pada tidur. Habis salat Isya mungkin banyak manusia yang udah langsung tidur, capek di kantor, capek di tempat kerja. Kadang setelah kita puasa seharian penuh, kemudian kita berbuka, makan, begitu Isya datang, kadang rasa malas, rasa ngantuk menghampiri kita. Tapi ingatlah, salah satu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melaksanakan salat malam, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara keutamaannya adalah menaikkan derajat di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafa." Sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar yang bagian dalamnya terlihat dari luar. Ini saking indahnya, menggambarkan betapa indahnya di surga itu, betapa istimewanya kamar ini. Bagian dalamnya bisa terlihat dari luar, bagian yang luar terlihat dari dalam. Kita kalau punya rumah, apalagi di ketinggian dengan view yang bagus, bisa melihat keluar, itu sebuah keistimewaan. Kamar-kamar yang di dalam surga ini bisa dilihat bagian dalamnya, bisa dilihat bagian luarnya. Kamar-kamar itu Allah sediakan bagi orang yang memberikan makan. Wa alanal kalam, dan melembutkan perkataan, terutama di bulan Ramadan. Hendaknya kita menjaga lisan kita, menjaga setiap kalimat yang keluar dari lisan kita. Tidak berteriak-teriak, kita melembutkan perkataan kita. Lalu kemudian mengiringi puasa Ramadan, menebarkan salam, dan mengerjakan salat malam ketika manusia lain terlelap tidur. Nah, jadi kamar-kamar yang indah itu disediakan bagi mereka yang punya sifat-sifat tersebut di atas, dan diantaranya adalah mereka yang sholat malam ketika manusia sedang terlelap tidurnya. Yang ketiga, keutamaannya adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Artinya kalau kita melakukannya, kita berharap akan bisa dikumpulkan oleh Allah di surga kelak bersama orang-orang yang soleh.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, hendaklah kalian melakukan salat malam, karena salat malam adalah da'bus shalihin, kebiasaan orang-orang saleh. Keistimewaan bagi kita ketika kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh, ketika kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh, dan ibadah yang mendekatkan diri pada Allah serta penutup kesalahan dan sebagai penghapus dosa. Ini keutamaan di dalam melaksanakan salat malam. Salat malam adalah salat yang paling utama setelah salat fardu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Wa afdhalus shalah, dan sebaik-baik salat, yang paling utama salat itu setelah salat wajib adalah salat malam. Kemuliaan orang yang beriman dengan salat malam. Ini keutamaan dan fadilah yang kelima. Orang-orang mukmin itu mulia. Nah, di mana letak kemuliaannya itu? Bagaimana cara kita mendapatkan kemuliaan sebagai seorang mukmin itu? Jawabannya adalah dengan melaksanakan salat malam. Ketika malaikat Jibril alaihi salam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril mengatakan, "Hai Muhammad, kemuliaan orang beriman adalah dengan salat malam." Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan sebagai orang yang beriman di bulan Ramadan, kita jaga salat tarawih kita. Dan kegagahan orang beriman adalah sikap mandiri dari bantuan orang lain. Artinya tidak meminta-minta. Yang keenam, salat malam adalah salat yang selalu dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kaki beliau bengkak. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau melaksanakan salat, khususnya salat malam, maka beliau akan berdiri sangat panjang sampai kaki beliau bengkak. Qalat Aisyah pun bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar?" Ya Rasulullah, apakah engkau ingin menyusahkan dirimu dengan salat sepanjang ini, padahal dosa-dosamu sudah diampuni yang terdahulu dan yang akan datang? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah layak aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Beliau dijamin masuk surga, tapi beliau masih beribadah sangat kuat sekali. Lalu kita bertanya pada diri kita yang penuh dosa ini, Bapak Ibu, yang penuh dengan kekurangan ini, dengan apa kita akan masuk ke dalam surga Allah? Jika kita meninggalkan tarawih, jika kita meninggalkan salat malam. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita agar lebih kuat lagi untuk melaksanakan salat tarawih sesuai dengan kemampuan kita. Keutamaan yang ketujuh akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Di antara sifat orang-orang yang baik itu, mereka sangat sedikit sekali di waktu malam untuk tidur, meletakkan punggungnya di atas tempat tidur. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita tarawih di awal malam, itu akan mengurangi waktu tidur kita. Dan usahakan di waktu sahur untuk memperbanyak istighfar. Kalau hari-hari biasa kadang kita baru bangun beberapa saat sebelum subuh atau waktu subuh. Nah, pada hari-hari ini insya Allah kita akan bangun lebih awal karena kita akan makan sahur. Nah, saat makan sahur itulah usahakan untuk selalu beristighfar, memperbanyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu sekalian, keutamaan ke-8 dari salat malam adalah kesempurnaan iman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a." Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Punggung kita, lambung kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kalau kita tidur miring ke kanan. Maka dalam ayat ini dikatakan, di antara tanda-tanda ciri orang yang beriman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka sangat jauh dari tempat tidurnya, dan mereka yad'una rabbahum. Mereka bangun, mereka salat malam, mereka salat tarawih, yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan penuh takut. Khaufan, takut kita akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita Bapak Ibu sekalian mengingat tentang kematian, mengingat tentang kuburan, mengingat tentang hari pembalasan di akhirat kelak, kita takut pada Allah akan siksa-siksanya. Kita takut kepada Allah tentang kegelapan alam kubur. Maka kita berdoa kepada Allah khaufan, dengan penuh takut, wa tam'an. Dan begitu juga di selain sifat takut kita ada sifat berharap. Kita berharap sekali dengan kemahamurahan Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sesungguhnya mereka itu menginfakkan dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disediakan untuk mereka. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan balasan yang sangat besar untuk mereka. Min qurrati a'yun, yang berupa bermacam-macam nikmat, yang mana nikmat itu akan menyejukkan pandangan mereka. Jazaan bima kanu ya'malun, balasan atas apa yang telah mereka perbuat dari kebaikan-kebaikan. Keutamaan berikutnya dari salat malam akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang ahli berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ar-rajulu minal lail," apabila seorang laki-laki bangun di malam harinya, wa aiqadha imra'atahu, lalu kemudian dia membangunkan istrinya, fa shallaya raka'atain, lalu kemudian melaksanakan salat 2 rakaat, kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, maka Allah akan menuliskan mereka, memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang berzikir. Bapak Ibu sekalian, di keluarga kita di bulan Ramadan ini kita punya kesempatan untuk membangunkan keluarga kita, untuk mengajak keluarga kita sholat isya bareng ke masjid, ke musholla, lalu kemudian ikut melaksanakan sholat tarawih. Apabila kita melaksanakan sholat malam, sholat tarawih, kita mengajak keluarga kita untuk melakukan ketaatan tersebut, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang ahli zikir.